podcast seri pengetahuan dan pemanfaatan bahan tekstil. Disajikan Adi Kusrianto. Kita lanjutkan membahas serat tekstil. Bahwa serat tekstil ada dua kelompok, yaitu serat alam atau natural fiber, yang kedua serat buatan atau manufactured fiber. Serat alam terdiri dari serat tumbuhan, serat hewan, serat mineral, dan serat buatan terdiri dari serat buatan berbahan alam dan serat sintetis. Ada kelompok berikutnya adalah serat dengan kegunaan khusus. Pada episode sebelumnya, saya telah membahas serat alam dan memulai dari serat tumbuhan. Pada materi kelima, kita telah membahas flax sebagai bahan linen dan serat pisang. Materi keenam, kita akan membahas katun atau kapas, yaitu serat buah yang tergolong serat stapel atau serat yang seratnya pendek-pendek. Kapas adalah jenis tanaman yang nama latinnya adalah Gossypium. Tanaman ini telah lama dibudidayakan sejak masa prasejarah, yaitu sejak 3000 tahun sebelum Masehi di lembah Sungai Indus yang digunakan sebagai bahan baku tekstil. Kapas dalam beberapa bahasa, di dalam bahasa Inggris disebut cotton, di Jerman disebut baumwolle, di Arab kok, Portugis algodon, Belanda katun, Cina mian. Ini perlu diketahui mengingat pada label tekstil yang tertulis di dalam bahasa asing terpampang pada produk busana impor. Oleh karenanya kita perlu paham sifat-sifat menonjol dari serat kapas. Yang pertama, serat kapas memiliki daya serap yang tinggi. Yang kedua, kekenyalan yang rendah. Oleh karenanya kapas mudah kusut. Ketiga, kapas bukan penghantar listrik. Keempat, mudah terbakar. Kelima, mudah rusak karena asam mineral tetapi tahan terhadap alkali, kandungan pada sabun. Berikutnya, kapas mudah terserang jamur. Dan berikutnya juga adalah kapas bisa rusak karena ngengat. Cotton has been used for making fabrics for a long time. So long that there's no definitive date for when it was first used in cloth and fabric. It's played an important role in human history for at least 7,000 years, give or take a century. And you can see why. Cotton is naturally absorbent, has exceptional breathability, and it pulls moisture away from the body. Many of the processes used to spin cotton fiber into yarn and thread have stayed largely unchanged over the years, with some modern improvements to create a softer, stronger fabric. Most garments described as 100% cotton are made from a less expensive and less refined open-ended cotton. This is a great value fabric for a basic t-shirt or polo. Rig-spun cotton is smoother and stronger than open-ended cotton fabric. The spinning process softens and strengthens each fiber and results in a noticeably softer hand. For an even more refined fabric, combed ring-spun cotton removes impurities and imperfect strands through a combing process. This creates fabric that is incredibly soft, cozy, and feels great. Cotton can be blended with polyester or other synthetic fabrics to improve its durability, enhance the ability to wick moisture, or give it a different look and feel. Sanmar carries a complete range of these options. We have t-shirts and polos for any budget and any customer. Mungkin Anda sudah mengetahui apa itu cotton combat. Bahan cotton combat adalah jenis kain yang dibuat dari 100% serat katun. Untuk mendapatkan benang combat, serat kapas diolah melalui proses penyisiran menggunakan mesin combing. Karena proses pembuatan benangnya disisir,
maka hasil yang didapatkan menjadi lebih halus dan lembut. Selain itu, kain yang didapatkan lebih rata dan tidak berbulu sehingga kualitasnya sangat baik. Terdapat beberapa jenis bahan kain combat di pasaran yang dibedakan melalui ketebalan kainnya. 20S yang paling tebal, 24S, 30S, hingga 40S untuk ketebalan kain yang paling tipis. Huruf S di belakang angka itu merupakan yarn count atau ketebalan benang. Jadi, bisa disimpulkan semakin kecil angkanya, maka akan semakin tebal kainnya. Dan sebaliknya, semakin besar angkanya, akan semakin tipis kainnya. Look at this side-by-side photo of these three tees. Which one is the softest? This one is $150, this one is $250, and this one is about $3. How could you ever tell without touching and feeling them? The softness of a shirt has everything to do with the little details that improve the quality of the fabric. In this video, we're going to explain the differences between the different grades of cotton. What's the difference between carded open end, ring spun, and heirloom combed and ring spun anyway? We're about to explain why the type of cotton matters and which kind to look for in this episode of our series, Us vs. Them. Let's start with the worst type of cotton. It's called carded open end, or COE for short. This type of cotton is super cheap, making it the cotton of choice for the $1 to $2 tees of the world. It's scratchy, heavy, stiff, kind of feels like the love child of a burlap sack and a t-shirt. Now let's move on to ring spun. As fewer and fewer people were willing to settle for COE, manufacturers started making ring spun cotton. People often throw out the label ring spun and combed and ring spun interchangeably, but these types of cotton are not the same. When cotton is picked, there are a lot of impurities in its raw form. It's a plant, so you have soil and plant matter, and it's just all around dirty. If cotton is ring spun, but not combed and ring spun, it means that all those impurities are spun up into the yarn. Whereas with combed and ring spun cotton, the raw cotton goes through a refining process to get rid of those impurities. What ends up happening is you lose a lot of the original cotton, resulting in a smaller yield and costing manufacturers. But in the end, you get a much better product. For you visual learners, just compare this photo, which is like ring spun cotton, to this photo, which is like combed and ring spun cotton. If cotton isn't combed, it results in a tee that is hardly soft and a print surface that's less than optimal. Wondering where heirloom cotton fits in this mix? At Bella Canvas, we go a step further with our heirloom cotton to achieve something even more premium than combed and ring spun cotton. First, we comb out 25% of the cotton we start with because we have super high standards for what constitutes as clean cotton. With most combed cotton, only a small percentage of the impurities are actually removed. Then, using only the longest staples of cotton, we spin yarn that has less stray fibers, resulting in the smoothest print surface possible. Bottom line, there's no cotton that's as soft as our signature heirloom combed and ring spun. So next time you're deciding between a few tees, make sure to pay attention to the type of cotton and make sure it's heirloom, the most premium blend of combed and ring spun. It's just another thing that separates us from them. Penggunaan kapas secara umum. Kain katun atau kapas kebanyakan untuk busana harian dan santai. Busana musim panas, celana pendek atau short, kemeja, jeans, gaun dari bahan sejuk, pakaian anak-anak, pakaian bayi, dan pakaian tidur. Perhatikan pakaian sehari-hari orang di negara-negara iklim tropis seperti kita ini. Kalau pria kebanyakan akan menggunakan t-shirt yang berbahan katun. Kalau wanita menggunakan daster berbahan katun pula. Bahkan kalau kita perhatikan, semakin lama t-shirt dan daster itu dipakai,
maka akan semakin terasa nyaman. Kenapa demikian? Karena sering dicuci, sering dipakai, sering dijemur. Nah, apa yang dilakukan itu menyebabkan serat kapas yang ada pada pakaian itu terasa semakin menyerap kelembapan, semakin nyaman ketika bersentuhan dengan kulit. Tetapi kalau mau keren, maka orang suka mengorbankan kenyamanannya, yaitu menggunakan yang nampak keren tetapi kurang nyaman. Apa itu? Kain-kain yang dibuat dari serat-serat sintetis. Di Indonesia, kain katun digunakan sebagai bahan untuk kain-kain tradisional, seperti misalnya kain batik tulis. Batik tulis hanya bisa menggunakan kain katun, bisa juga menggunakan sutra, digunakan kain mori sebagai bahan katun, bahan utama dari batik tulis. Ada juga yang menggunakan kain blajo. Apa itu blajo? Ini sering dipertanyakan. Kain blajo itu adalah kain mori yang masih mentah. Artinya kain blajo tersebut baru turun dari mesin tenun, kemudian dilipat dan dipasarkan. Belakangan juga marak apa yang kita kenal sebagai kriya ekoprint yang akhir-akhir ini banyak dipelajari oleh ibu-ibu maupun para perajin UKM. Mengapa yang dipilih katun? Karena kain katun adalah serat alam yang mudah dilakukan pengolahan warna secara manual. Terlebih bila dalam proses itu menggunakan pewarna alam, maka katun ada pilihan yang tepat. Salah satu alasannya, katun dapat dilakukan pencelupan dingin, pewarnaan dengan suhu dingin. Apakah hanya katun yang bisa? Sebenarnya tidak, karena untuk kriya batik dan tie dyeing juga dapat menggunakan sutra, kain rayon, juga bember. Bember ini juga rayon sih. Bember ini adalah cupromonium rayon. Tetapi antara harga, kalau kita menggunakan rayon, bember, harga, tingkat kesulitan serta hasil akhir dibanding dengan harga jual kain dari katunlah yang paling mudah dan menguntungkan. Jadi kalau Anda sudah memiliki kemahiran, Anda bisa memilih sutra. Karena apa? Hasilnya akan lebih bagus dan ketika dijual akan lebih mahal. Tapi jangan belajar menggunakan sutra sebagai startup, karena apabila gagal, kerugian yang Anda alami akan lebih besar. Ada banyak sekali nama katun, kain katun. Nama-nama ini saya sebutkan sebagai pengetahuan, katakanlah dalam tanda petik ilmiah. Dari sekian banyak nama kain katun ini, saya berhasil menuliskan 112 nama-nama berikut. Ini ada beberapa lembar daftar yang semuanya ada 112 nama kain. Nanti akan saya ulang, kalian akan bisa tahu. Dari sekian banyak nama kain katun ini, lebih dari separuh telah diproduksi menggunakan serat lain saat ini. Jadi awalnya, kalau suatu kain itu bahannya dari katun, maka saat ini sudah dibuat dari bukan katun. Mengapa? Di samping memiliki sifat yang sangat bagus, katun memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen, kain katun mudah kusut, linen apalagi.
Oleh karenanya, jika ingin kain yang tidak mudah kusut, jangan pilih katun 100%. Pilih saja polyester. Polyester memiliki sifat yang tidak mudah kusut. Itu yang kalian harus tahu. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi sifat mudah kusut, maka serat katun diblend dengan serat polyester. Ada dua istilah, mixing and blending. Kombinasi yang umum dari campuran polyester dan katun adalah polyester 65% dan katun 35%. Ini yang umum. Kombinasi ini menghasilkan kain yang rapi tetapi masih memiliki sifat menyerap kelembapan walaupun sedikit. Ya. Nama atau istilah umum untuk campuran ini 65% polyester dan katun 35% biasa disebut dengan singkatan TC. Kenapa TC? Karena kependekan dari tetoron cotton, di mana istilah tetoron adalah merek serat polyester dari Jepang, tepatnya Teijin Tetoron. Atau secara umum, kalau pabrik tidak menggunakan produk dari Teijin Tetoron, maka campuran seperti yang saya sebut di atas disebut polycotton, yaitu campuran polyester dan cotton. Jika menginginkan prosentase katun yang lebih banyak, maka bisa diperoleh komposisi misalnya 60% dari katun dan 40% polyester, atau nilai lain ya yang pada prinsipnya katunnya lebih banyak, misalnya 65, polyesternya 35 dan lain sebagainya. Nah, kalau demikian, kombinasi di mana katun lebih besar prosentasenya dibanding polyester disebut CVC, kependekan dari Chief Value of Cotton. Jadi kalau kalian melihat label-label CVC, itu artinya campuran katun dan polyester di mana katunnya lebih banyak. Tentu saja CVC harganya lebih tinggi dibanding TC atau polycotton.